Nama saya Rinaldi, kebetulan saya adalah Kepala TIPD di Universitas Win Menjual Padang. Kalau ini mati masih aman kalau by kontainerisasi, karena dia akan lari ke sini semua. Apakah secara fasilitas yang sudah dibangun ya masih memenuhi kaidah-kaidah? Itu tidak. Kebetulan kan kita ada rencana melakukan pembangunan gedung di kampus 3. Nah, ini menjadi barometer buat kita nantinya dalam wacana pengembangan data center di Menjual Padang. Nah, kebetulan kan kita belum ada ilmu terhadap itu ya kan. Data center seperti apa mau kita butuhkan. Dengan adanya pelatihan seperti ini mungkin kedepannya nanti akan menjadi dasar buat kita nanti untuk membicarakan di tingkat pimpinan, di level pimpinan terkait dengan pengembangan data centernya. Ya, terkait dengan materinya sangat menarik sekali sebetulnya, Mas. Jadi di sini kita tahu dalam melakukan perencanaan data center itu apa saja sih yang dilakukan. Yang ini sangat menarik sekali. Ternyata dalam melakukan perencanaan data center itu yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah pertama geografisnya. Untuk tanah seperti apa. Ini terkait dengan pengembangan fisik dari data center itu sendiri. Yang kedua, layoutnya tampilan dari data center yang dibutuhkan. Nah, di sana narasumber tadi menceritakan bahwa layoutnya itu mempunyai aturan. Dan ketiga itu terkait dengan resource-nya apakah itu perangkat jaringannya, apakah itu terkait dengan keamanannya atau kebutuhan dalam jaringan. Terima kasih Suhu. Halo Sobat Suhu, selamat siang, selamat bergabung di webinar Suhu ya semuanya. Wah ramai banget nih, seru banget. Kali ini kita akan ada webinar lagi. Kemarin, tepatnya hari Selasa, Suhu sudah mengadakan webinar seputar data science dan hari ini kita akan belajar lagi nih seputar IT infrastructure. Sepertinya teman-teman juga udah nggak sabar ya, gitu. Sambil nunggu teman-teman yang lain join, yuk boleh dong diramein kolom chatnya biar kita saling kenalan. Siapa tahu di sini ada yang satu domisili jadi reunian di kolom chat nih. Boleh ya teman-teman diramein kolom chatnya. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain join nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Ruswanti, selaku moderator sekaligus MC yang akan membersamai Sobat Sus semua selama 1,5 jam ke depan ya, seperti biasa. Nanti kita akan sama-sama belajar dan mengupas tuntas materi yang tentunya sangat menarik nih hari ini. Hari ini kita akan belajar bareng mengenai the future of smart IT infrastructure, next gen network security and automation, di mana kita akan membahas bagaimana IT kini menjadi fondasi utama transformasi digital nih teman-teman. Tentunya dalam era cloud, IoT, dan juga AI, infrastruktur atau smart infrastructure menuntut integrasi yang tentunya harus strategis gitu ya, antara jaringan, keamanan, dan otomasi yang membangun sistem efisien serta lebih aman. Nah, hari ini kita bakalan mendapat wawasan dan juga materi yang menarik nih tentang tren smart IT terkini. Untuk pemetaan komponennya itu seperti apa, kemudian nanti secara perspektif menarik tentang smart ID itu apa aja sih? Nah, kita bakalan kupas tuntas bersama narasumber kita hari ini ya, teman-teman semua. Wah, sudah ramai ya ternyata di kolom chat. Salam kenal semuanya dari Jakarta, Sulawesi Utara, dari Bogor. Bogor. Yang dari Bogor bisa reunian nih, kayaknya banyak yang dari Bogor. Dari Jakarta juga banyak. Salam kenal semuanya. Yang dari ujung utara biasanya juga ramai nih dari daerah utara.
Biasanya webinar suhu ini audiensnya cukup nasionalis ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada, bahkan kadang dari luar negeri pun ada. Salam kenal semuanya, terima kasih banyak yang selalu stay tune di webinar suhu tiap bulannya ya, teman-teman semuanya. Oke, karena di sini juga sepertinya sudah ramai teman-teman dan sudah dibersamai juga oleh narasumber kita pada siang hari ini. Kita panggil dulu kali ya narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Mas Garis. Selamat siang, baru sehat Apa semua. kabar Mas Garis? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat dan semangat ya Mas ya. Ih, Pasti dong. ya. Kita akan membersamai Sobat Suhu untuk serangkaian webinar pada siang menuju sore hari ini. Mas Garis izin ya sebelum kita lanjut ke sesi materi dari kami Suhu ada informasi nih mengenai perkenalan sekaligus nanti apa aja sih outline dari kegiatan hari ini. Oke teman-teman izin saya share screen ya. Terima kasih banyak. Salam kenal semuanya sudah hadir. Semoga koneksinya aman, lancar, dan teman-teman bisa menyimak materi ini dengan seksama seperti itu. Oke, seharusnya slide-nya sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar The Future of Smart IT Infrastructure, Next Gen Network Security and Automation. Nah, untuk webinar outline hari ini, nanti kita akan ada yang pertama paparan materi presentasi dari narasumber kita hari ini yaitu Mas Garis. Kemudian nanti ada informasi kuis ya teman-teman. Seperti biasa untuk webinar suhu, biasanya kami mengadakan kuis berhadiah merchandise menarik ya, yang nantinya kami akan mengambil dua pemenang beruntung untuk berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari suhu. Dan informasi pemenang kuis nanti akan kami publikasi di sosial media kami yaitu Instagram @katasuhu kita ya teman-teman. Dan nanti juga setelah sesi paparan materi, kami sediakan forum diskusi interaktif atau sesi Q&A. Jadi silakan teman-teman semuanya selama sesi paparan materi nanti, misal ada sesuatu yang sepertinya butuh di breakdown langsung nih, atau ditanyakan narasumber, boleh langsung di drop pertanyaan di kolom chat Zoom ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya untuk Sobat Suhu yang ingin mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini, jangan lupa stay tune dari awal sampai akhir ya, jangan live dulu pokoknya, karena nanti di akhir sesi kita akan kasih informasi gimana caranya mendapatkan e-sertifikat. Dan e-sertifikat ini syaratnya adalah dengan cara mengisi form feedback yang akan kami share di kolom chat Zoom ya, di akhir sesi setelah sesi paparan materi, dan informasi sertifikat ini ataupun pengisian form sertifikat hanya kami tunggu maksimal pukul 24.00 WIB malam ini saja. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai di-skip ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, siapa sih pembicara kita hari ini? Nah, kita akan dibersamai dengan Mas Garis Narendra, selaku IT Instruktur dan juga IT Infra Project Planner Suhu ya, teman-teman semuanya. Mas Garis ini sudah sangat cukup banyak pengalamannya, sudah malang melintang di dunia IT infrastruktur, terkhususnya yang mana background Mas Garis dulu juga pernah ada di tambang ya Mas Garis. Dan Jangan saat gitu ini lah, Mbak. dan saat ini kesibukannya adalah menjadi IT Infrastructure and IT Infra Project Planner di Suhu ya. Nanti kita sekaligus kenal lebih jauh bersama Mas Garis secara langsung ya Sobat Suhu semuanya. Oke, selanjutnya informasi mengenai suhu nih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Sobat Suhu yang selalu mengikuti event-event kami tiap bulannya. Kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting atau yang biasa disebut juga sebagai PT Kata Suhu kita merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan juga produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta dan kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta nih teman-teman. Kami berpengalaman kurang lebih 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia dan kami tentu saja berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan tentunya juga untuk kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu ya, Sobat Suhu semua. Dan berikut untuk sekilas profil Suhu ya. Di sini ada bangunan depan Suhu. Alamat kantor kami atau head office kami ada di Jalan Peranom, nomor 15, Patang Puluhan, Biro Brajan Kota Yogyakarta. Yang saat ini sedang ada di Jogja, atau sedang mau ke Jogja, boleh banget mampir ke kantor Suhu, karena di bawah atau di lantai satu kami ada coffee shop ya, namanya Smedi Co-Living Coffee by Suhu. Dan kami juga ada co-livingnya juga. Siapa tuh mau ada yang staycation, bisa nginepnya di Suhu juga. Kantor Suhu ada di lantai 2 yang bawahnya coffee shop seperti itu dan juga ada co-living ya Sobat Suhu. Silakan banget kalau yang mau mampir
Atau mau jalan-jalan ke Jogja, boleh hubungin admin Suhu nih biar kami referensikan lokasinya gitu ya, Sobat Suhu. Dan berikutnya untuk kantor representatif bisnis kami ada di Jalan Pengedekan Utara, nomor 17, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan ya, Sobat Suhu semuanya. Oke, kurang lebih itu dulu informasi singkat mengenai perkenalan Suhu. Nanti akan saya lanjutkan setelah sesi paparan materi, karena sepertinya juga teman-teman semua udah nggak sabar nih kepengen menyimak langsung materi hari ini bersama Mas Garis. Dan karena Mas Garis juga sudah ada di tengah-tengah kita, langsung saja kita panggil lagi Mas Garisnya. Halo Mas Garis, Ya, halo Mbak Rus. sudah Terima ready ya kasih. membersamai Sobat Suhu? Sudah belum ya? Sudah dong. Sudah Sudah. pasti. Boleh ya buat Sobat Susma ya kalau mau on cam silakan banget bisa on cam. Kemudian kalau misalnya nanti mau difoto, dokumentasiin, kemudian di-share di sosial media masing-masing, boleh banget di tag Instagram kami @katasukita biar kami repost ya teman-teman semuanya. Dan juga nanti boleh interaktif juga ya, misal di tengah-tengah paparan ada yang mau bertanya atau mau diskusi langsung sama Mas Garis, juga nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya melalui raise hand gitu ya di sesi Q&A tentunya. Langsung saja ya Mas Garis, untuk waktunya saya serahkan ke Mas Garis. Silakan Mas Garis. Oke, terima kasih Mbak Rus. Selamat pagi aja lah ya. Kita semangat pagi lah mau jam berapapun. Selamat pagi, semangat pagi sobat-sobat su sekalian. Ya, semoga selalu dalam lindungannya dan sehat selalu. Oke, langsung saja kita mulai. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihatkah Mbak Rus? Sudah Mas, aman Sudah, Mas, sudah oke. terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jadi ini menyambung dari webinar sebelumnya ya, yang di part satu luar biasa antusiasmenya. Saya sangat mengapresiasi sobat-sobat suhu sekalian yang masih mau update mengenai knowledge untuk IT infrastructure. Kalau sebelumnya kita mungkin banyak membahas soal network ya, soal jaringan, ibaratnya sekarang teknologinya apa sih Mas gitu. Waktu di infrastruktur kemarin kita banyak berbicara mengenai fiber optik, infrastruktur fiber optik. Kalau dulunya kan fiber optik dia cukup sampai belum sampai level access layer, bahkan sekarang sudah ada teknologinya sudah sampai access layer atau yang biasa kita kenal namanya SOI, Simplified Optical Ethernet. Jadi, ke depannya teknologi Ethernet akan digantikan oleh fiber optik. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman dan sobat suhu sekalian sering mendengar ya istilah smart 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 itu apa sih Mas? Smart pinter maksudnya. Ya, jadi di IT infrastruktur sendiri itu ada sebuah bukan bisa dibilang pergeseran, lebih kayak perkembangan teknologi ke depannya adalah kita sudah berbicara mengenai smart IT infrastructure. Oke, next. Ya, selayang pandang untuk profil saya mungkin udah dijelasin sama Mbak Rus ya. Ya, kurang lebihnya saya banyak berkecimpung di dunia IT. Lulus kuliah dulu sudah menjadi IT konsultansi ya kecil-kecilan dulu waktu masih zaman jadi mahasiswa. Lalu saya sempat jadi staff NOC, Network Operation Center di sebuah perusahaan telekomunikasi. Lalu sempat juga saya menjadi ICT officer di sebuah tambang batubara. Lalu yang terakhir sekarang saya menjadi IT instruktur dan juga project support. Alhamdulillah seluruh Indonesia. Oke. Itu ada barcode mungkin teman-teman yang mau berkoneksi dengan saya di LinkedIn. Ya, insya Allah share-sharean timeline saya semuanya bermanfaat. Rata-rata loker buat teman-teman ya yang mungkin mencari opportunity. Ya, Alhamdulillah. Oke, next. Oke, eh, hari ini mau bahas apa aja Mas Garis? Oke, yang pertama nanti kita ada introduction dulu ya to Smart IT Infrastructure. Jadi by definition, by terms itu apa ya Mas Smart IT Infrastructure. Lalu yang kedua adalah understanding the evolution of IT infrastructure. Lalu yang ketiga ada exploring Smart IT components mulai dari network, security hingga sampai otomasi. Lalu yang selanjutnya ada Smart Classroom Use Case, jadi Digital Transformation in Education and Training. Mungkin saya coba
jelaskan secara brief satu persatu outline-nya. Yang untuk yang nomor dua ya kita memahami ya evolusi dari IT infrastructure itu sekarang sudah sampai mana sih gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang pernah berkarir di luar berkarir di remote site atau di location yang jauh dari kota-kota besar, mungkin teknologinya kan kita agak catch up ya, ibaratnya sudah di kota sudah pakai apa nih gitu. Lalu yang ketiga ada exploring smart IT components dari ya sekarang peralatan network, peralatan security automation itu kayak gimana sih? Apakah router dan switch masih sama seperti dulu atau sudah ada pengembangan-pengembangan lain? Nah, lalu yang keempat ada smart classroom use case, yaitu digital transformation in education and training. Jadi mungkin zaman kita dulu sekolah masih pakai papan tulis, apakah sekarang masih pakai papan tulis atau makan masih pakai kapur? Nanti akan dijelaskan waktu hari ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, Introduction to Smart IT Infrastructure. Nah, jadi begini teman-teman, sebelum kita mengerti sebuah terminologi smart, mungkin kita cari dulu ya, by definition smart itu apa sih? Nah, oke, menurut kamus Oxford Dictionary of English, smart itu adalah menggunakan smart device maksudnya adalah menggunakan sistem, menggunakan komputer atau teknologi yang telah maju yang fungsinya adalah otomasi dan secara interaktif. Nah, maksud contohnya, misal ada smart thermostat. Nah, jadi misal ada termostat pintar itu dia sudah tahu, misal suhu di angka 18, lah, maka AC-nya akan mati agar suhunya naik dulu. Lalu di-adjust secara temperatur secara otomatis. Nah, dan juga istilah smart dapat memiliki makna berbeda tergantung pada konteksnya, tetapi dalam konteks teknologi, smart itu biasanya mengacu pada sistem atau perangkat yang memiliki kemampuan untuk satu, mengumpulkan data ya melalui sensor atau masukan pengguna, lalu ada memproses data tersebut baik secara lokal ataupun cloud, lalu membuat keputusan atau merespon secara otomatis. Nah, ini jatuhnya sudah masuk ke otomasi ya. Lalu yang selanjutnya ada berkomunikasi atau terhubung dengan perangkat atau sistem lain ya, biasanya pakai internet. Begitu. Oke, jadi infrastruktur TI cerdas atau Smart IT Infrastructure mengacu pada lingkungan TI modern, cerdas dan otomatis yang mengintegrasikan teknologi-teknologi canggih untuk meningkatkan kinerja, keamanan, skalabilitas, dan efisiensi. Infrastruktur ini menggunakan data real-time, kecerdasan buatan atau AI yang sering kita dengar ya akhir-akhir ini, komputasi awan untuk cloud computing, dan otomatisasi untuk mengelola sumber daya IT secara dinamis. Nah, ini adalah salah satu kunci daripada definisi smart IT infrastructure itu apa sih, Mas? Ya, satu, automation, patch, provisioning, dan monitoring dilakukan secara otomatis. Contoh, waktu itu saya pernah melihat ada salah satu kulkas pintar ya. Saya waktu itu mereknya apa ya lupa sih. Jadi kulkas itu sudah bisa mengeluarkan notifikasi. Misal kita masukkan, kita sering stok susu 5 karton. Ketika susunya tinggal satu karton, si kulkas ini dia bisa mengirimkan notifikasi bahwa user tolong di restock lagi susunya. Nah, itu salah satu bentuk daripada smart IT infrastructure. Lalu ada selanjutnya adalah scalability, yaitu kemudahan dalam beradaptasi dan fleksibilitas pada beban kerja yang dinamis. Secara ini waktu itu saya sempat diperkenalkan oleh salah satu prinsipal di penyedia perangkat jaringan. Jadi mereka punya salah satu alat, salah satu router or switch. Dia bisa mengadjust ketika ada tambahan atau perluasan mengenai jaringan. Dia sudah otomatis bisa konfig sendiri. Lalu ada juga intelligence and monitoring, yaitu analytic AI or machine learning, deteksi anomali, dan optimasi kinerja. Lalu selanjutnya ada cloud integration, yaitu support hybrid atau multi-cloud model untuk manajemen resource ya, dan juga DR atau disaster recovery. Security first approach-nya jelas di Zero Trust dan Identity Access Management, dan sekarang mungkin sering kita dengar tuh CM ya. Lalu secara interconnectivity-nya, smart IT infrastructure harus seamless ya, between system, device, and juga application-nya.
Next. Oke, kita memahami dulu bagaimana ya Mas sejarahnya Smart IT Infrastructure bisa muncul di akhir-akhir tahun ini. Oke. Oke, teman-teman mungkin kalau kita flashback lagi di zaman bahula, awal-awal dulu komputer itu kan bentuknya dia centralized ya. Jadi ibaratnya ada, let's say dulu itu ada satu komputer dari IBM tuh yang di satu gedung. Dia melakukan komputasi hanya di satu gedung. Lalu setelah decentralized ada namanya decentralized ya. Muncullah PC, laptop. Nah, setelah PC laptop keluar, ada lagi namanya virtualize. Ibaratnya sekarang sudah bisa bikin virtualisasi sendiri. Ada operating system di dalam operating system. Lalu lanjut lagi ke teknologi selanjutnya itu sudah ada cloud based ya. Jadi apa-apa sekarang storage nggak harus di hard drive, bisa langsung diupload ke cloud dan sekarang ini titik berat daripada sekarang adalah intelligent dan autonomous. Jadi sebuah infrastruktur sudah bisa mengoperasikan dirinya sendiri hingga sampai di decision making system, decision support system. Oke, next. Nah, ini ya kalau masih computing mainframe ya, zaman dulu masih besar-besar banget dan juga masih terkoneksi dengan kabel-kabel koaksial. Jadi ya limited ya dan lumayan mahal teknologi zaman itu. Mungkin kalau teman-teman sering scroll di Instagram, mungkin ada salah satu konten itu ya teman-teman. Jadi memindahkan satu komputer centralized aja bisa pakai truk sampai bertrailer-trailer ya. Jelas itu masih mahal juga. Itu terjadi sekitar di tahun 1950 sampai 1970 di era komputer mainframe. Nah, lepas dari itu 1980 Steve Jobs, Bill Gates ya sudah mulai mengeluarkan PC ya, Windows, Macintosh kalau mungkin bapaknya teman-teman sempat memakai teknologi ini dulu mungkin ada sobat suhu yang segenerasi masih pakai disket dan sebagainya itu ya. Jadi sudah mulailah teknologi itu berkembang dari centralization menjadi decentralization. Jadi masing-masing user sudah bisa melakukan komputasi sendiri. Begitu. Dan juga sudah mulai keluar teknologi lokal area network atau LAN. Oke. Lalu selanjutnya di tahun 90-an, nah keluarlah ya teknologi internet boom. Nah, semuanya akhirnya setiap PC atau laptop atau device yang terdesentralisasi malah mulai terkoneksi. Mulailah teknologi seperti server, data center, basic firewall. Nah, akhirnya seluruh seluruh dunia ini terkoneksi dengan internet pada tahun 90-an akhir. Nah, lalu di tahun 2000, nah sudah mulai ada Hyper-V, VMware. Jadi ibaratnya ada operating system di dalam operating system. Mulailah fungsinya untuk mengimprove resource utilization dan centralized data center management. Bahkan di era-era sekarang data center sudah mulai modelnya cloud infrastructure ya. Ibaratnya sudah on-premise pun itu sudah mulai dikembangkan lagi hingga ke virtualisasi. Nah, ini bersambut tahun 2010, 2010-an sudah mulai ada cloud computing dan juga mobility ya. Jadi mulai kita dengar AWS, Azure, dan juga mulai banyak mobile device. Ya, ibaratnya dulu HP-HP Android zaman-zaman Jelly Bean dan lain-lain itu sudah mulai berkembang ya iPhone seri pertama di 2G, 3GS sudah mulai gawainya sudah semakin terdesentralisasi. Mulailah keluar teknologi seperti AWS, Azure, dan juga ada peraturan BYOD yaitu Bring Your Own Device. Begitu. Nah, di tahun 2020 di COVID boom, begitu ada pandemi, ya, teknologi sudah mulai berubah lagi ya teman-temannya shifting. Jadi mungkin dulu kita pakai webcam cukup untuk Skype, ya ibaratnya cuma buat video call ataupun misal mainan seperti chat roulette, Omegle seperti itu untuk video call, chattingan. Nah, di tahun 2020 kemarin
waktu corona. Akhirnya bisnis mulai shifting ya, mulai ada keluar namanya WFH, work from home, terus sudah mulai hybrid working. Nah, dan juga semakin ke sini juga ada integrasi dari artificial intelligence atau AI atau machine learning untuk monitoring dan automation. Ada juga namanya sekarang SDN, Software Defined Networks. Ada Edge Computing, Zero Trust Security, IoT, and Real-Time Analytics. Akhirnya apa? Infrastruktur itu semakin ke sini makin menjadi adaptif, makin bisa membetulkan dirinya sendiri, dan makin pintar. Gitu. Mungkin dulu kalau kita bicara soal mobile device aja misal, kalau dulu ya cukup misal BBM, lainnya kirim foto, kirim WhatsApp, selesai. Nah, makin ke sini udah mulai nih bisa bikin customer care, misal customer service, ada bisa automatic reply dan sebagainya itu. Oke. Nah, komponennya ada apa aja ya Mas Garis ya sekarang kalau untuk masalah smart IT infrastructure. Oke, kalau untuk ini saya breakdown menjadi 3 kategori, ada di bagian network, security, dan automation ya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu smart IT komponen itu apa. Jadi smart IT itu dia mengintegrasikan sistem pintar untuk mengimprove efisiensi, scalability, dan reliability. Jadi kata kuncinya adalah efisiensi, scalability, dan reliability. Nah, yang pertama, tiga pilar utamanya dari smart IT infrastructure itu adalah smart networks atau jaringan yang pintar. Jadi jaringan tersebut bisa adaptif dan bisa melakukan optimasi terhadap beban kerja yang mulai dinamis ya sekarang. Contoh nih, kalau kita lihat misal di e-commerce. E-commerce kan beban kerjanya dinamis ya. Ibaratnya tidak serta-merta misal beban kerjanya let's say 70%, terus kan pasti misal di tanggal-tanggal kembar nih. Nah, nggak mungkin kan kalau kalau misal nggak pakai smart IT infrastructure, misal kita pakai data center on premise, kita punya kuota sekian untuk traffic sekian. Nah, nggak mungkin kan kita beli data center, apa beli storage, beli apanya dan sebagainya hanya ketika tanggal kembar, misal. Nanti beli-beli terus lama-lama habis budgetnya kan ya akhirnya sekarang sudah ada mulai namanya apa data center on premise ibaratnya cloud jadi sorry data center yang berbasis cloud jadi bisa dibuka kapasitasnya hanya berdasarkan workload. Oke, lalu selanjutnya ada smart security, yaitu proactive protection using AI, analytics, and automation. Ya, mungkin dulu antivirus zaman-zaman dulu fungsinya cuma scan, udah, nah, scan, misal terdeteksi ada Trojan, nah kita sendiri yang ngeklik nih. Kita sendiri yang ngeklik quarantine, kita scan. Nah, sekarang pun sudah macam-macam ya kalau security ataupun firewall yang makin next gen firewall, mereka sudah bisa melakukan blocking sendiri, bahkan kita bisa mengatur policy-nya sendiri. Akan lagi ada yang lebih canggih lagi, ada salah satu solusi security yang pernah prinsipal berikan ke saya waktu itu adalah ada satu peralatan security itu dia bisa mereplikasi jaringan jaringan kita. Jadi ketika nanti misal ada serangan, yang diserang itu bukan jaringan asli kita tapi jaringan daminya. Begitu. Sangat luar biasa sih teknologi sekarang itu sangat cepat teman-teman sekalian, sobat-sobat suhu sekalian dalam perkembangannya. Lalu ada smart automation yaitu self-healing system, automated response and reduce manual effort. Jadi mungkin ada ya dulu itu sebuah teknologi yang pernah pernah saya implementasikan di NOC, jadi automatic reporting. Jadi kita bisa nih by time base, let's say misal 1 jam sekali sistem akan melaporkan traffic. Bisa langsung dapat datanya secara real time, secara otomatis. Jadi setting-setting, nggak perlu orang yang memantau 24/7. Begitu. Nah, ada juga nama teknologi berikutnya itu namanya SDN ya teman-teman, yaitu Software Defined Networking adalah pendekatan dalam manajemen jaringan yang memungkinkan konfigurasi jaringan dilakukan secara dinamis dan efisien melalui pemrograman guna meningkatkan performa dan pemantauan jaringan.
Ini merupakan cara baru dalam mengelola jaringan ya teman-teman ya. Jadi yang buatnya lebih mudah dan fleksibel untuk dikendalikan. Mungkin kalau zaman dulu kita config satu-satu, sekarang sudah ada namanya controllernya ya. Jadi memang secara secara kemudahan pengelolaan memang benar ya centralized, cuman secara security-nya juga harus diperhatikan kan. Sebab dengan adanya SDN ibaratnya satu bobol, bobol semua ibaratnya. Dan juga sudah ada AI driven traffic routing untuk performa yang optimal, juga support IoT, cloud, dan juga edge computing. Ya, key benefitnya adalah resilience, scalability, dan juga low latency. Terus. Makanya sekarang itu kalau bisa dibilang internet cepat kita butuh tapi kita lebih butuh lagi internet yang stabil dalam mengimplementasikan smart IT infrastructure. Oke, akan saya jelaskan sedikit mengenai key konsep daripada SDN ya, ibaratnya. SDN itu bukan sekolah dasar negeri ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama ada control plane versus data plane, yaitu control plane itu dia memutuskan bagaimana paket harus jalan di jaringan. Lalu ada data plane, yaitu dia yang move paketnya berdasarkan rule dari control plane. Nah, ya, kalau di tradisional networking, dua-duanya itu ada di satu device ya. Nah, tapi kalau di SDN dia berbeda-beda. Ada lagi yang kedua namanya centralized controller, yaitu centralized SDN controller. Jadi dia yang membuat semua routing decision dan mengirimkan perintah untuk device-device di dalam jaringan. Nah, dia fungsinya sebagai otaknya network ya. Jadi dia melihat secara global view dan juga bisa mengoptimasi traffic secara pintar. Lalu ada programmability, yaitu dia bisa bisa mengontrol atau mengendalikan bagaimana perilaku jaringan ini menggunakan API. Lalu juga bisa mengenable automation, dynamic configuration, dan jelas deployment-nya lebih cepat teman-teman ya. Bahkan yang terbaru dari sebuah device jaringan terbesar ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, depannya C, belakangnya O. Itu sudah pernah, salah satunya pernah ada setting config jaringan bahkan via AI. Jadi tinggal ketik aja nih, set me a network with this switch, ibaratnya VLAN with this kind of VLAN, with VLAN 10 misal, VLAN nomor 10. VLAN nomor 10 untuk IT, VLAN nomor 20 untuk HR, VLAN nomor 30 untuk accounting. Nah, mereka bahkan lewat lewat dari controller itu mereka sudah ngonfig ke semua peralatannya. Lalu protokolnya ada OpenFlow, jadi salah satu protokol yang common ya kalau di communication between controller dan juga network device-nya. Oke. Lalu ada juga smart network ya. Nah, ini maksudnya dia akan lebih adaptif dan intelijen, apalagi kalau di jaringan zaman sekarang. Misal teman-teman pernah dengar Ubiquiti, FortiGate, itu luar biasa ya. Dia sudah punya punya controller sendiri. Jadi apa sih Mas keuntungannya SDN ya? Satu, ke pengelolaannya centralized. Jadi misal satu orang bisa ngelola jaringan dari berbagai banyak cabang. Dan juga inovasinya lebih cepat, nah, pemasangannya juga jadi lebih cepat, nah dan juga better network visibility dan control jadi lebih lebih terlihat ya. Cuman untuk yang nomor tiga ini tetap teman-teman perlu dilakukan ada namanya protokol manajemen aset. Jadi manajemen aset atau aset manajemen. Jadi mungkin sekedar tips untuk teman-teman yang network administrator dan mungkin sudah tips umum ya. Jadi ibaratnya ada router, ada switch atau peralatan jaringan ataupun infrastruktur IT yang ada di perusahaan atau organisasi teman-teman sekalian, itu wajib dilakukan pengelolaan aset supaya apa? Jikalau suatu hari ada trouble nih, switch ini trouble. Nah, kita tahu nih, oh ternyata switch sekian dengan IP sekian dengan MAC address sekian, serial number sekian, oh ternyata tempatnya ada di kantor cabang A. Nah, kita bisa tahu dan kita bisa lebih cepat troubleshootingnya. Oke. Lalu selanjutnya ada cost efisiensi ya, ibaratnya bisa nyetel sesuai budgetnya juga ya, dan juga improve security and automation. Bahkan mungkin dulu ini sempat mungkin karena saya kelamaan di
Remote location ya teman-teman ya. Saya baru update tuh ternyata misal nih zaman dulu kita setting speed WiFi untuk klien kita. Jadi misal ruangan ini speednya sekian, ruangan untuk Pak Bos speednya sekian. Nah itu sekarang bahkan sudah bisa disetting lewat access point. Nah, kalau dulu kan kita pakai mikrotik dan sebagainya itu sudah ada seperti itu. Oke Mbak Rus, halo, apakah standby? Iya, Ya. Oke, saya boleh sambil baca-baca chat kali ya. Kali ada yang boleh sudah Mas tanya. Gadis. Oh, belum ada yang tanya ternyata. Oke, oke, oke. Oke lah, kita lanjut dulu aja kalau gitu. Next. Nah, ada juga smart security ya teman-teman ya. Jadi eh, pendekatannya sekarang proaktif ya. Dulu ada namanya SIEM, ada namanya SOAR. Kalau SIEM dia fungsinya untuk monitoring. Kalau SOAR dia fungsinya untuk automatic response. Mungkin bahasa awamnya gini, SIEM ini beratnya dia CCTV-nya nih. Jadi melihat misal, wah di kos ada orang asing nih masuk, nah, dia cuma ngasih tahu ada orang asing masuk. Nah udah. Nah kalau SOAR dia kelanjutannya, wah ada orang asing masuk, nggak tahu siapa. Setelah dicek namanya nggak ada, udah pukulin aja. Nah itu salah satu contoh awalnya ya SIEM dan SOAR ya ibaratnya. Jadi SIEM tuh dia mengalert. Jadi ibaratnya kalau di jaringan, di keamanan jaringan tuh, oh ternyata ada percobaan brute force misalnya. Di setnya gimana? Mau diblok atau mau kalau zaman dulu kan kita mau diblok atau mau di quarantine atau diapakan. Nah kalau sudah SOAR itu udah sistemnya udah automatic response seperti itu. Dan juga sudah ada integrasi dari artificial intelligence ataupun machine learning untuk threat detection ya mulai anomali dan juga behavior analysis. Jadi misal ada salah satu alat SIEM dan SOAR itu dia bisa mendeteksi nih, misal dalam 1 bulan ada serangan di setelah jam kantor. Nah, itu dia bisa memberikan sebuah analisis terjadi sebuah serangan setiap habis selesai jam kantor. Nah, itu ibaratnya manusia udah nggak ngawasin lagi, si mesinnya yang sudah bisa ngawasi. Dan juga Zero Trust Architecture, nah, ensure strict access control. Nah, ini juga sebuah paradoks, teman-teman ya. Ibaratnya kita mengimplementasi keamanan jaringan ya makin bagus, apalagi pakai next gen firewall dia makin cerewet. Bahkan kadang aplikasi yang lagi kita develop bisa diblok sama dia. Gimana tuh, Pak? Ini threat nih. Seperti itu ya. Tetap pasti ada cara untuk troubleshootingnya ya teman-teman. Lalu ada encryption, multifactor authentication, dan continuous compliance. Nah, ini perlu saya tekankan juga buat teman-teman semua ya. Mungkin sosial medianya sekarang masih connect. Nah, itu perlu teman-teman nanti diceklah sosial medianya masing-masing sudah mengaktifkan multifaktor authentication belum. Nah, fungsinya apa sih Mas MFA? Misal ada yang login nih, melakukan percobaan login sama ID-nya teman-teman. Paling tidak ada konfirmasi terlebih dahulu ke emailnya teman-teman. Dan kalaupun teman-teman menerima email tersebut, jangan langsung di-accept yes. Diteliti dulu, ini dari mana loginnya. Nah, caranya gimana? Nah, nanti dari suhu kita sudah bikin konten teman-temannya nanti habis ini publish ya. Caranya untuk mengamankan sosial medianya teman-teman masing-masing. Ya, paling gampang itu adalah mereview activity login info. Nah, kadang teman-teman juga kita juga jangan menyalahkan siapa gitu. Ih aku kok diserang hacker sih. Nah, kadang kita yang menyediakan pintunya untuk hacker-hacker itu gitu loh. Jadi sekedar tips untuk teman-teman aktifkan multifactor authentication untuk semua email, semua ID sosial media ataupun aplikasi-aplikasi yang teman punya. Oke, selanjutnya integration of AI or machine learning for threat detection. Nah, jadi contohnya dulu mungkin ya itu teman-teman yang sudah saya bilang sebelumnya ya, ibaratnya CCTV dulu mungkin fungsinya cuma ngawasin. Akhirnya kalau kita misal, Pak, saya kehilangan motor, wah jam berapa Mbak? Gitu. Wawancara dulu ini ibaratnya jam berapa Mbak? Aduh jam berapa ya? Misal jam 7 malam Pak. Oh ya, diparkir di mana Mbak? Plat nomornya berapa Mbak? Zaman sekarang, salah satu produk dari Ubiquiti dia sudah punya CCTV yang berbasis AI. Jadi bisa nih, bisa mendeteksi, oh ternyata
Ini yang masuk ada motor Honda Beat warna merah, plat sekian gitu. Nah, suatu ketika misal ada mau investigasi, mau cari Pak motor saya hilang, deh tinggal di search aja di aplikasi mereka, ibaratnya Honda Beat warna merah. Nah, nanti keluar tuh setiap setiap surveillance atau setiap video CCTV yang menampilkan Honda Beat warna merah. Itu bisa juga kalau di pertambangan ya teman-teman deh, sekarang sudah bisa hard hat detection. Jadi misal nih um, suatu karyawan mau masuk ke proyek, nah wajib menggunakan APD. Jika tidak menggunakan APD, misal gate-nya tidak kebuka, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi inti daripada smart itu dia melakukan banyak tugas ya, udah sampai ke automatic response-nya juga. Nah, ini salah satu produk dari Ubiquiti ya teman-teman ya. Nah, ada namanya Ubiquiti AI Port. Ubiquiti AI Port ini bahkan dia bisa meng-AI kan, wah, bisa meng-AI kan kamera CCTV yang sudah ada. Jadi dari surveillance yang didapat tuh teman-teman bisa melakukan decision support system, ibaratnya bisa melakukan sebuah keputusan dari surveillance tersebut. Seperti itu. Jadi misal bisa mendeteksi plat nomor. Nah, misal begini, ada kita mau jahilin temannya ulang tahun nih. Sorry ya, teman-teman saya agak jahil orangnya. Jadi ada teman yang ulang tahun nih, nah, kita cegat nih, nggak boleh masuk pintu parkiran kantor. Nah, bisa disetel lewat sini ibaratnya. Plat sekian, gate tidak bisa terbuka. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Itu fungsinya untuk ya salah satunya dikembalikan ke proses bisnis masing-masing. Ya, seperti itu. Misal plat sekian tidak boleh masuk karena ini parkirannya bos. Nah, bisa disetel seperti itu. Ya, ini juga salah satu bentuk NVR-nya ya teman-teman dari Ubiquiti ya, solusi dari Ubiquiti. Ibaratnya sudah makin simple instalasinya, makin cepat, makin user friendly. Jadi intinya IT infrastructure itu semakin berkembang dia akan semakin user friendly ibaratnya. Next. Nah, selanjutnya juga ada smart automation ya teman-teman ya, ibaratnya efisiensi dari intelligence. Nah, misal dari infrastruktur manajemen ada AIC, orchestration, jadi misal pakai Terraform ya teman-teman ya. Jadi untuk cloud infrastructure tuh bisa mengintegrasikan VM, storage, dan network ke dalam AWS ya. Bisa memakai Ansible or Kubernetes untuk orchestrating service deployment dan configuration-nya. Kebetulan juga di Suhu ada ya kelas mengenai Ansible dan Docker dan Kubernetes soal ini begitu. Ada juga model self-healing system, jadi ibaratnya di sistem ini bisa mendetek dan fix isu dalam real time. Contohnya cluster Kubernetes nih, ada soal health proofs dan auto restart setting dari file pods-nya. Jadi ada pod yang bisa hosting web app crashes-nya, lalu Kubernetes bisa mendetek failure-nya lewat liveness probe, dan juga bahkan sudah bisa terotomasi tanpa harus ada intervensi dari manusia. Seperti itu. Tapi tetap aja ya pada settingan awalnya rasanya semua smart IT infrastruktur butuh manusianya. Jadi ibaratnya kita di era AI nih, ibaratnya semua AI semua terotomasi, semua smart IT infrastruktur, tapi tetap aja AI nggak bisa nyolokin kabel. Tetap kita yang mencolokin kabel, tetap kita yang membawa-bawa barangnya, memasang barangnya tetap pakai manusia. Oke. Lalu juga ada UiPath ya teman-teman, itu salah satu software ya. Nah ini untuk repetitive task in IT operation. Jadi misal teman-teman mau ngirim laporan per jam nih, nah sudah ada nih aplikasi botnya ini. Jadi bisa melakukan automation, automated user account provisioning dan juga password reset. Nah, jadi misal ada karyawan baru masuk ke perusahaan. Nah, jadi dari RPA ini dia bisa baca nih, oh ada data masuk baru. Dia otomatis langsung bikin account di Active Directory, bisa bikin email baru langsung, dan juga bisa mencatat log dari actionnya. Nah, ini semua bisa terjadi tanpa harus manual ya, ibaratnya. Oh siapa yang datang, siapa karyawan barunya, saya buatin email dulu begini-begini. Nah, itu sudah bisa sekarang. Seperti itu.
Ya, secara kesimpulannya smart automation, smart anti infrastruktur itu pasti benefit yang pertama itu ada lower cost ya. Jadi ibaratnya pekerjaan manual itu lebih kurang dan juga ketergantungan terhadap sumber daya manusia juga berkurang. Nah, dan juga downtime-nya juga berkurang. Ibaratnya terrecovery sendiri nih dari sistemnya itu dan orchestrationnya sudah mengimprove dari availability dari sistem itu. Lalu juga secara agile-nya jadi lebih agile ya. Ibaratnya deployment dari sistem itu lebih cepat dan juga respon terhadap perubahan, anomali yang terjadi atau insiden itu lebih cepat terdeteksi begitu. Oke, selanjutnya ada di Smart Classroom ya. Sebelum masuk ke Smart Classroom, oke deh, coba saya buka pertanyaan ya. Boleh ya, Mbak Rus? Halo? Halo, Mbak Rus? Oke, kayaknya Mbak Rus nggak ada ya. Oke, pertanyaan dari Pak Jeffrey ya, teman-teman ya. Ibaratnya, Mas Gary, saya mau tanya bagaimana cara menjelaskan manajemen jika ingin mengenalkan teknologi smart IT infrastruktur ini? Karena tentunya tidak bisa dipungkiri erat dengan finansial dan budget untuk implementasinya juga tidak murah. Seperti contohnya FortiGate yang lisensinya tiap tahun mampu membeli satu Fortuner. Oh ya, betul Pak Jeffrey. Jangankan Fortuner Pak, ada yang sampai beli Velfire juga ada Pak. Dan sudah terbayangkan jika akan mengimplementasikan smart IT infrastruktur ini. Nah, itulah Pak Jeffrey. Makanya dalam kalau kita ini mungkin agak out of scope ya, cuman nggak apa-apa lah sebagai knowledge juga. Mungkin kita mengenal namanya enterprise architecture Pak. Jadi sebelum kita mengimplementasi IT, ada beberapa framework, ada beberapa pendekatan-pendekatan mengenai bagaimana cara mengenalkan implementasi IT. Pasti Pak, kalau kita bicara soal perusahaan yang profit based, pasti analisanya ada di budgeting atau financial. Tapi semua itu bisa dianalisis Pak. Ibaratnya dengan investasi sekian, berapa keamanan yang bisa didapat, dan misal tidak menginvestasi sekian, kerugian yang bisa timbul bagaimana? Nah, kembali lagi Pak, kalau misal pendekatannya adalah cost and benefit analysis, pasti kita juga harus menganalisa nih. Misal saya dengan perusahaan sebesar ini dengan data sepenting ini, berarti kita tidak implement FortiGate, nggak apa-apa, masih bisa jalan. Namun, jika terjadi kerugian, pasti ada kerugian sekian misal. Let's say kalau tidak mengimplementasi FortiGate, bisa sampai kerugiannya bisa sampai 1 juta dolar. Nah, dikembalikan lagi ke ibaratnya thresholdnya perusahaan seperti apa? Apakah kerugian 1 juta dolar itu bisa ditolerir atau masih bisa dimitigasi lagi? Nah, makanya dari implementasi IT itu lebih bagus lagi optimalnya adalah melibatkan beberapa framework. Jadi misal contoh misal Pak Jeffrey mau mengimplementasikan smart IT infrastructure dengan cost yang lumayan. Pasti ada namanya cost and benefit analysis, juga bisa melakukan analisa resiko di situ. Jadi memang tidak serta-merta langsung dan juga mahal itu belum tentu tepat guna, Pak Jabri. Ibaratnya, misal, oh saya mau implementasi FortiGate mas, biar aman. Oh iya Pak. Gitu. Bapak kantornya di apa Pak? Oh iya saya jualan sayur aja mas di ruko. Ya nggak terlalu overspec juga nggak bagus Pak. Jadi kalau bisa pas speknya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Iswan Nursandi. Selamat siang, izin bertanya, bagaimana strategi keamanan dapat beradaptasi terhadap ancaman ransomware yang semakin canggih, terutama dalam konteks hybrid cloud dan IoT? Langsung saya jawab ya, Pak Iswan. Ada salah satu prinsipal dulu itu, Pak, yang eh, mengenalkan produknya pada saya itu ada namanya, jadi dia bisa melakukan duplikasi data, Pak. Jadi ibaratnya datanya sudah di backup. Waktu itu sempat dia sedang test project di sebuah organisasi tersebut tiba-tiba terkena ransomware. Kalau masih ingat yang WannaCry dulu itu.
Akhirnya semua datanya terenkripsi, namun untungnya solusi tersebut bisa mereplikasi datanya sehingga berdasarkan snapshot. Jadi dia bisa nge-snapshot nih per jam, misal per menit. Jadi datanya ter, ter-backup terus-menerus. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembang juga celah-celah dari teknologi. Jadi kalau strategi keamanan yang paling bagus kalau by my best practice terhadap ancaman ransomware adalah nomor satu, kita build awareness dulu. Ini kalau kita bicara soal preventif ya Pak Isban ya. Secara preventifnya ya kita bikin awareness dulu ke orang ya. Tapi kalau secara praktikalnya ya pasti pengimplementasian seperti firewall atau bahkan next gen firewall yang bentuknya udah nggak diimplementasi hanya di end user bisa sampai end to end malah seperti itu. Oke, lalu yang kedua, bagaimana AI Ops dapat membantu organisasi mendeteksi anomali operasional secara proaktif, terutama dalam konteks sistem keuangan yang mengikuti regulasi syariah dan OJK? Terima kasih. Oke, untuk saat ini AI kan masih bentuknya ada yang model generatif, seperti itu Pak Iswan ya. Bagaimana AI Ops dapat membantu organisasi mendeteksi anomali operasional secara proaktif? Waktu itu saya pernah melihat salah satu solusi yang diimplementasikan oleh teman saya di sebuah institusi perbankan. Nah, waktu itu ada study case-nya waktu itu adalah di bagian credit analysis. Dari AI yang diimplementasikan di situ mereka bisa mendeteksi perilaku belanja, perilaku kredit, bahkan sampai mungkin cakupan lebih luasnya adalah perilaku transaksional dari calon kreditur. Nah, dari situ AI bisa menentukan, misal subjek A ternyata mempunyai pola pembelanjaan sekian, sekian, sekian. Ibaratnya, nah dari situ AI juga bisa menentukan bahwa, oh ternyata orang dengan belanja sekian, sekian, plafonnya dia paling cocok sekian. Nah, namun tetap dari proses itu secara pengaturan policy, secara pengaturan threshold, tetap melibatkan manusia di dalamnya, seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin misal nih di perbankan kita harus mendeteksi satu-satu. Nah, dengan adanya AI ataupun machine learning, dia bisa mendeteksi data yang banyak dan bahkan bisa mengelompokkannya nih ibaratnya dengan transaksi dari jumlah 50 misal 50 sampai 100 juta per bulan sekian nama-namanya. Jadi 100 juta sampai let's say 250 juta sekian sekian sekian. Dia sudah bisa mengklasifikasi atau mengkategorisasikannya. Oke. Mbak Rus, apakah masih bersama saya, Mbak? Oh, belum ya. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya adalah Pak Dimas Agung. Bang, izin. Siap, Bang. Device seperti Cisco, Ruckus, Juniper, jika sebelumnya masih pakai mikrotik, itu maka enaknya pakai apa ya dari merek tersebut ya? Maka enaknya pakai yang mana ya? Eh, maka enaknya pakai yang mana ya dari tiga merek tersebut? By my best practice, Bang Dimas, paling enak itu adalah satu merek. Kalau bisa Cisco, Cisco semua, kalau bisa Ruckus, Ruckus semua, kalau bisa Ubiquiti, Ubiquiti semua, kalau bisa Ruiji, Ruiji semua. Karena apa? Nanti controllernya lebih mudah kalau satu merek. Nah, jika sebelumnya masih pakai Mirkotik, itu enak pakai yang mana ya dari tiga merek tersebut? By best practice, Mikrotik Cisco selera ya, Mas Dimas ya. Tergantung juga dari kondisi existing seperti apa nih. Kalau misalnya kondisi existing sekarang banyak menggunakan Cisco, ya berarti kan lebih enak juga Cisco. Kalau misal mau migrasi nih, misal dari Cisco ke Ruiji, misal seperti itu ya bisa disesuaikan juga sih, gitu. Tapi paling enak sih baseline-nya adalah satu merek. Gitu. Lalu yang kedua, untuk perangkat kelas enterprise router, contoh seperti Cisco, Ruckus, Juniper, itu yang punya fitur mirip atau lengkap seperti Mikrotik yang mana ya? Juniper, Cisco juga ada semua, Mas. Juga ada semua, Bang Dimas. Ibaratnya gitu. Halo, Mbak Rus, masih bersama saya? Halo? Oh, belum ya. Oke dah.
Oke, selanjutnya dari Mbak Indah, berdasarkan laporan IDC Asia Tenggara tahun 2024, sebanyak 67% perusahaan besar menyatakan bahwa otomatisasi jaringan menjadi prioritas utama untuk menghadapi tuntutan efisiensi, efisiensi dan respons waktu nyata, dalam ekosistem digital. Namun di Indonesia, tantangan seperti keterbatasan tenaga ahli, sistem infrastruktur lama, yang belum sepenuhnya kompatibel hingga belum adanya kebijakan nasional khusus tentang network automation membuat transformasi ini tidak berjalan optimal. Menurut Anda, wah, siap Ibu Indah. Bagaimana pendekatan yang paling realistis dan terstruktur untuk mendorong adopsi otomatisasi jaringan secara luas tanpa hanya bergantung pada vendor luar atau solusi jangka pendek? Kalau saya pendekatannya lebih mungkin karena basicnya saya di orang lapangan ya Bu Indah ya. Nomor satu infrastruktur dulu Bu, ibaratnya gitu. Jadi let's say persebaran fiber optik udah sampai mana nih? Itu ibaratnya di Indonesia. Bahkan bahkan saya pernah ke suatu lokasi di Indonesia listrik saja baru masuk di tahun 2023. Nah, itu kalau secara optimalnya nomor satu infrastruktur dulu ya. Hard infrastrukturnya jadi mulai dari fiber optik, persebarannya juga begitu. Ya, dan itu betul sekali. Laporan IDC Asia Tenggara tahun 2024, otomatisasi jaringan menjadi prioritas utama untuk menghadapi tuntutan efisiensi dan respon waktu nyata dalam ekosistem digital. Dan juga infrastruktur non-IT, misal let's say pasokan listrik, paling enggak ya harus stabil ya, karena kelemahan dari IT adalah listrik. Tidak ada listrik, tidak ada IT. Seperti itu. Oke, Pak, izin bertanya, bagaimana potensi risiko keamanan ditimbulkan ketika smart IT dengan kemampuan pengambilan keputusan otomatis tanpa persetujuan pengguna atau user consent menjadi target atau terinfeksi virus seperti Trojan atau spyware, dan sejauh mana hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengambil alih kontrol perangkat tanpa terdeteksi. Nah, ini juga memang jadi salah satu challenge ya Pak Laode ya dalam mengimplementasikan smart IT infrastruktur, utamanya di security. Makanya itu dari saya pun sendiri selalu saya menekankan adalah pada security awareness dulu. Jadi ibaratnya ada protokol-protokol tersendiri untuk orang-orang yang khusus menangani infrastruktur jaringan utamanya yang di perusahaan yang banyak menangani data-data vital misal gitu. Contohnya yang paling secara governance adalah ya secara pengelolaannya ya. Contoh clearance. Nah, itu juga hati-hati. Banyak kasus yang saya temukan itu adalah jaringan tembus karena karyawan sebelumnya yang resign. Ibaratnya dia tidak melakukan clearance secara menyeluruh di perusahaan. Ibaratnya masih ada password yang masih nyantol dan belum diubah di reset passwordnya, dan dia sudah keburu resign ibaratnya atau bahkan kabur. Nah, itu juga bahaya ya. Jadi ada middleman ya, man in the middle. Nah, untuk sistem otomasinya sendiri pun kalau kita bicara SOAR ya, ibaratnya sudah ada namanya playbook, Pak. Jadi kita bisa atur nih playbooknya gimana nih. Misal port sekian yang bisa yang diblok. Aplikasi ini yang di-allow seperti itu. Tetap masih ada peran manusia, cuman tidak sebanyak dulu, gitu. Oke, dan sejauh mana hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengambil alih kontrol perangkat tanpa terdeteksi? Sejauh ini pernah, Pak, ada sebuah kejadian seperti itu. Bahkan kalau masih ingat dulu kayak sudah jadi rahasia umum ya. Dulu itu ada salah satu IT engineer-nya Alibaba. Itu ada ceritanya. Dia datang ke kantor Alibaba mau interview. Terus sama yang interviewernya dia bilang, Anda bisa apa? Dia cuma diam, buka laptop, klik 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 klik. Nah, internet satu Alibaba hancur. Nah, itulah salah satunya Pak ya sampai sekarang ya. Makanya dengan seiring perkembangan teknologi ini ibaratnya juga buah si malakama ya paradoksnya ya. Ibaratnya teknologi berkembang, threat-nya juga ikut berkembang ibaratnya gitu.
Mbak Rus masih bersama saya, Mbak Rus? Halo? Oh, iya, masih keluar ya? Oke. Izin bertanya dari Pak Armansyah. Sorry. Bagaimana memanfaatkan AI yang terkait dengan SDM dalam membangun manajemen SDM mungkin Pak ya maksudnya ya dengan sumber daya manusia dalam membangun manajemen organisasi baik dalam persaingan yang sangat ketat dewasa ini. Thanks. Kalau menurut saya Pak ya, menurut beberapa teman-teman saya juga praktisi-praktisi IT itu sekarang sudah bentuknya udah nggak support Pak. Jadi IT itu sudah bukan lagi sebuah departemen yang fungsinya support, tapi sudah jadi core. Ya bayangkan saja sekarang bertukar data semua butuh IT gitu loh. Mungkin dulu masih ngantar dokumen, kirim sana sini pakai paket misal gitu ya. Sekarang semuanya serba IT, bahkan data. Let's say kita ngambil dari sebuah sensor otomasi itu semua kan berdasarkan IT. Akhirnya IT sekarang itu tempatnya tuh sudah menjadi core bisnis begitu. Oke, sebentar. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Rias. Pak, di tengah meningkatnya kompleksitas serangan siber yang kini makin sulit diprediksi, banyak organisasi mulai beralih pada pendekatan keamanan yang lebih adaptif seperti Zero Trust Arsitektur dan pemanfaatan AI untuk deteksi ancaman secara real time. Namun implementasi konsep ini tidaklah sederhana karena memerlukan perubahan besar tidak hanya dari sisi teknologi tapi juga budaya kerja dan kebijakan internal. Menurut Anda, bagaimana strategi terbaik untuk membangun sistem keamanan siber yang tidak hanya canggih secara teknis, tapi juga kontekstual dengan kebutuhan organisasi di Indonesia yang beragam dan masih berada dalam tahap adopsi digital yang berbeda-beda? Oke, Pak Rias. Jadi nomor satu yang pasti dianukan adalah security awareness, Pak. Itu yang harus, ibaratnya itu terdengar sepele ya. Ibarat ada apa sih, Mas? Kita harus security awareness, security awareness. Nah, kita membangun awareness-nya dulu. Gimana caranya, Pak? Oke. By simple things. Contoh, password. Kita masih lihat ya, kadang ada password itu yang masih ibaratnya kombinasinya masih single karakter, huruf kecil semua, brute force. Ibaratnya kan kalau di brute force atau dicoba-coba itu aplikasinya bisa passwordnya bisa tembus juga akhirnya. Awareness terkecil itu satu. Yang kedua, link juga jangan sembarang klik link. Nah, caranya gimana Mas? Gimana Mas Garis? Nah, saya pernah mengimplementasikan security awareness ini, alhamdulillah by statistik dia turun. Ibaratnya sudah tidak ada, bukan sudah tidak ada threat, ibaratnya threatnya masih ada, cuma tidak sebanyak dulu ketika seminggu sekali saya mengadakan sebuah sesi nggak lama, hanya 10 menit mengenai security awareness di organisasi tersebut. Jadi pentingnya meningkatkan literasi mengenai hal itu. Oke. Lalu selanjutnya ada Mbak Nur Silva, Bu Nur Silva. Oke. Pak Garis, saya bekerja sebagai IT QA dan cukup sering menggunakan akses server dalam proses automasi pengujian. Namun saat ini kami menghadapi keterbatasan pada ukuran device atau resource server yang berdampak pada kecepatan dan kelancaran otomasi. Dalam konteks smart IT infrastruktur yang Bapak jelaskan, bagaimana strategi terbaik untuk mengatasi limitasi ini? Apakah edge computing atau dynamic resource allocation dapat menjadi solusi efektif menurut pandangannya? Ya, kalau case seperti ini, saya sih lebih ke dynamic resource allocation ya, Bu, ya. Ibaratnya disesuaikan lagi di pada workload-nya masing-masing. Seperti itu. Dan juga kembali ke itu ya memang constraint-nya adalah kembali ke budget budget daripada proses bisnis tersebut dan concern-concern lain. Jadi contoh saya pernah ada di satu satu study case memang dia cocoknya adalah mengimplementasikan on demand. Namun karena mereka punya concern mengenai UU PDP yang mana data harus dikelola sendiri, berikut juga perangkat infrastrukturnya. Jadinya akhirnya diimplementasikannya data centernya adalah on-premise. Oke, sebentar kita lanjut materi dulu ya mungkin. Oke, lanjut.
Selanjutnya adalah Smart Classroom Use Case, yaitu Digital Transformation in Education and Training. Jadi mungkin dulu teman-teman ya, mungkin kita dulu saya sempat bersekolah di sebuah daerah ya, ya lumayan jauh. Jadi saya masih ingat dulu kita diajari pakai papan tulis, pakai kapur putih, ibaratnya seperti itu ya. Masih pakai papan tulis, kadang yang di bangku belakang nih yang kasihan ini, kadang kejauhan, udah kabur, udah minus, susah di jalan. Ya, apa sih Mas garis definisi dari Smart Classroom ya? Smart Classroom adalah sebuah teknologi yang meningkatkan learning space dan juga dia mengintegrasinya dari untuk facilitate interactive, engaging, and flexible learning. Komponen utamanya apa Mas dari Smart Classroom? Satu ya pasti ada interactive flat panel display ya, ibaratnya ada papan tulis pintarnya. Lalu yang kedua ada learning management system. Mungkin buat teman-teman yang pernah bersekolah di sekolah internasional udah namanya e-learning ya. Jadi kalau kita mau ulangan, kita ngerjain tugas itu dikumpulkan pada suatu sistem, satu-satu aplikasi. Dan juga ada IoT enabled device, contoh attendance, environment control. Jadi misal absen nih, ya, kita udah nggak perlu lagi nih absen pakai kertas-kertas dan juga misal ada yang mau titip absen, udah nggak bisa sekarang aslinya. Tergantung ya satu lagi tergantung bagaimana cara implementasinya gitu. Dan juga ada real time collaboration tools ya ada Zoom, Google Meet ya sekarang bahkan bahkan sekarang institusi pendidikan sudah ada ya full full online class. Nah, goalnya apa? Untuk mengimprove accessibility, interactivity, dan juga learning outcomes-nya. Ya, apa sih Smart Classroom? Ya, ini salah satu demo ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa scan QR-nya nanti bisa ditonton ya. Itu salah satu demo dari salah satu prinsipal kita yaitu Max Hub mengenai interactive flat panel. Jadi bayangkan ya, kita cuman sebuah papan ya, papan pintar itu kita cuma nulis misal ada seorang guru biologi, dia mau menjelaskan hari ini kita mau belajar anatomi kata, dia cuma tinggal tulis katak. Udah, huruf kataknya diklik, lalu search Google katak, anatomi katak, gambar katak, udah dimasukin. Jadi lebih cepat, bisa mengajarnya juga lebih interaktif. Apalagi di era sekarang ya, kalau kita bicara soal Gen Z dan setelahnya, ibaratnya mereka kan generasi-generasi yang ibaratnya mendapatkan stimulus yang lebih daripada kita-kita dulu ya. Mungkin kita dulu nonton kartun cuman Krayon Shinchan, Hattori itu warnanya ya warna polos ibaratnya. Dan animasinya pun animasi 2D. Nah, zaman sekarang kan sudah ada yang 3D dan banyak sekali warna-warnanya. Kalau kita lihat misal Cocomelon ya, teman-teman yang punya anak punya ponakan tuh kan lihat tuh pakai Cocomelon tuh interaktif sekali ya. Jadi hubungannya apa? Hubungannya ya di generasi zaman sekarang kalau sistem metode pengajarannya kurang interaktif biasanya kurang masuk materi yang yang diajarkan seperti itu. Ya, case studies-nya ya kalau di Finland ya, ya ibaratnya sudah student-centered learning ya, using integrated tech adoption. Salah satu teman saya itu ada yang anaknya sudah di Finland, Norway, negara-negara Skandinavia itu luar biasa ya dalam sistem pendidikannya. Jadi bahkan sudah nggak bawa buku, bawa cukup cukup tablet seperti itu. Di Singapura juga, jadi sudah melakukan Blends AI, apa sudah menggunakan teknologi AI dan juga Big Data Analytics untuk educational outcomes. Jadi mungkin zaman kita rapotan ya, PPKN sekian, ini sekian. Kalau zaman sekarang di Smart Classroom itu sudah kelihatan nih grade-nya bahkan sudah disajikan grafiknya nih. Oh ternyata misal grafik anak bapak atau anak ibu ini menurun per semester ini ya, akhirnya bisa dijadikan bahan decision support system misal di counseling misal ada masalah apa di rumah mungkin ada kesulitan dalam belajar mengajar seperti itu. Indonesia saat ini perlahan ya teman-teman suhu juga beberapa project kita sudah mulai mengimplementasikan mengenai smart classroom. Jadi ada beberapa institusi pendidikan yang misal kelasnya hybrid, jadi bisa offline dan bisa online. Nah, cuman tetap kalau saya pribadi sih
pengajaran tuh lebih asik offline ya. Ibaratnya bisa temu tatap muka langsung, bisa tanya-tanya seperti itu. Cuman enggak apa-apa. Semua teknologi itu kita harus bisa adapt. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah digital transformation di education ya pasti ada beberapa aspeknya ya. Nomor satu di regional level, di technology level, di individual level, dan educational institution. Jadi empat aspek ini perlu dipenuhi juga ya ibaratnya ya satu seperti yang ditanyakan oleh tadi siapa ya saya lupa. Mengenai apa nih Pak yang perlu diutamakan dahulu ya nomor satu infrastruktur ya, ya ibaratnya teknologi smart IT infrastruktur itu sangat sangat rely dengan infrastruktur jaringan yang bagus, yang stable ibaratnya. Nah, kalau kita bicara soal stability, let's say wired sama wireless, oke, both of stable, cuman kalau secara paling stable tetap wired ya, yang lewat kabel lah ibaratnya, secara media transmitnya. Tantangannya apa? Kalau di misal di traditional education ya one way learning ya. Ibaratnya kalau di zaman dulu kan kita duduk dengerin guru jelaskan gitu. Kalau gurunya bagus, gurunya pintar tuh dia interaktif. Kalau cuma menjelaskan lama-lama bosan juga kita kan. Kalau juga limited access to quality resources ya ibaratnya kita cari di perpustakaan sekolah aja ibaratnya kan terbatas. Nah zaman sekarang cuman kalau sudah pakai smart classroom kita bisa mengakses kemana saja asal ada internet. Dan juga rigid teaching format ya ibaratnya cara mengajarnya ya rigid ya kaku lah ibaratnya. Lah emang goalnya apa Mas Garis dalam digital transformation ya? Satu, personalized learning experience. Jadi ibaratnya cara mengajarnya itu nanti bakal terkenang lah ibaratnya dari murid-murid sekalian itu. Lebih interaktif, tidak membosankan. Nah, ada juga mengenable remote and hybrid learning. Jadi misal eh, anaknya nggak bisa sekolah nih karena misal lagi diajak orang tuanya dinas, nah, tapi tetap masih bisa sekolah, bisa melakukan hybrid learning. Dan juga support data-driven education decisions ya, seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya, misal eh, dari sistem rapotan, dari sistem grading, ya itu bisa dipantau. Ternyata dari jumlah kehadiran bisa disajikan di dalam dashboard, misal kelihatan, oh orang tua juga dapat live report, misal anaknya ternyata pada satu jam apa pada satu hari sekolah dia tingkat konsennya ada pada jam-jam sekian. Ternyata misal temannya ada siapa saja, nah itu bisa disajikan dalam satu dashboard gitu. Key enablernya ya pasti ya untuk melakukan ini adalah salah satunya cloud computing, high speed and good latency kalau saya bilang. High speed internet saja tapi tidak stabil ya output yang dihasilkan ya kurang optimal kalau saya. AI powered learning analytics. Oke, Mbak Rus, sudahkah masuk? Oke, Mas Garis. Oke, waduh, Materinya tadi sudah selesai nih, Mas. iya tadi Mbak Rus saya panggil-panggil, Oh ya, saya mohon sampai maaf ya panggil rekan-rekan. 3 kali. Tadi ada sesuatu nih yang harus dibenahi Siap, terlebih dulu. siap, 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 siap. Oke, mungkin saya mau jawab satu pertanyaan ya, Mbak. Ini tadi saya belum Boleh, saya boleh, jawab sih. boleh. Oke, ini dari Pak Tri Winata. Pak, izin bertanya, bagaimana mengetahui ya dalam lingkup internal aman dari serangan cyber ataupun malware tanpa adanya firewall? Wah, ini cukup sulit juga, Pak ya. Lingkup internal aman dari serangan cyber atau malware tanpa ada firewall. Tapi tetap bisa kok, Pak, dideteksi ya. Ada serangan cyber ataupun malware. Satu, misal di salah satu PC user. Nah, itu menunjukkan anomali-anomali yang aneh. Maksudnya gimana Mas Garis? Contoh, ketika kita masuk PC user, ternyata ada aplikasi yang di luar instalasi kita. Jadi misal user ini harusnya cuman cuman bisa Office saja Mas dia, cuman bisa Office sama Google Drive udah itu aja. Nah, ternyata ketika kita melakukan checking kok mulai ada misal Opera browser atau aplikasi-aplikasi lainnya tidak sesuai standar kita. Itu satu. Nah, itu sudah bisa jadi celah, Pak. Berarti kalau user masih bisa melakukan instalasi, berarti tidak diterapkan
sistem kredensial yang bagus di end user. Jadi misal kalau dulu saya pernah implementasi adalah setiap PC atau laptop user dia punya dua kredensial yaitu admin, satunya user sendiri. Nah, si user dia tidak bisa melakukan instalasi instalasi software. Bisa melakukan instalasi software tapi harus seizin admin terlebih dahulu. Satu itu. Yang kedua adalah perilaku juga bisa. Mungkin Pak Triangga bisa melakukan random checking ya dari teman-teman misal ya mungkin nggak sengaja melihat sedang mengisi password dia. Nah, passwordnya ditempel di sticky notes. Nah itu sudah salah satu celah itu. Itu salah satu ketidakamanan dari lingkup internal seperti itu. Oke, Mbak Rus, mungkin begitu. Siap, terima kasih banyak Ya. Mas Garis. Materinya sangat luar biasa ya, Sobat Suku semua. Dan tadi sepertinya juga sangat interaktif nih, sudah banyak yang tanya. Dan Mas Garis juga sudah banyak bantu menjawab juga. Semoga paparan materi hari ini bisa menambahkan insight baru untuk Sobat Suku semua yang hadir di sesi webinar kali ini ya. Izin Ya, saya reminder, sama-sama, sama-sama Mas Bang Dimas. Kasih izin banyak. saya reminder ya Sobat Suku untuk yang hadir dan stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang mana form feedback ini kami tunggu maksimal sampai pukul 24.00 WIB malam ini saja ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung isi linknya yang belum isi untuk form feedback ini sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan kami agar bisa lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Suku mengikuti kuisnya ya. Jangan lupa kuisnya juga coba diisi. Siapa tahu nanti dari Sobat Suku ada yang beruntung untuk berkesempatan mendapatkan dua merchandise menarik dari Suku ya. Begitu ya Sobat Suku semua. Dan Mas Gadis, seperti kita masih ada banyak waktu nih. Kurang lebih kita masih ada sekitar 10 menitan. Boleh kali ya kita beri kesempatan untuk satu penanya yang mau ngobrol atau diskusi langsung Oh, boleh, sama Mas boleh. Garis. Bisa Boleh, raise boleh, hand ya boleh. buat Sobat Suhu yang mau langsung diskusi sama Mas Garis. Boleh raise hand. Mungkin saya share screen lagi aja ya, biar enak nih. Ah, Sepertinya ini belum ada nih Mas Garis. Belum belum ada ada? yang terpantik Oke. untuk langsung diskusi nih. Atau sudah sangat jelas ya kayaknya nih. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi nih saking jelasnya gitu kali ya. Ya, bisa seperti itu. Oke, mungkin saya menambahi sedikit aja ya teman-teman ya. Dan sobat-sobat sekalian, memang IT itu sampai sekarang ya, mungkin secara dogma atau paradigmanya adalah orang-orang masih melihat bahwa IT itu ya fungsinya support. Ibaratnya gitu. Ya IT support, fungsinya dia cuma support, bukan sebagai core. Itu sesuatu yang perlu teman-teman praktisi IT juga gaungkan mungkin ya di perusahaan atau organisasinya bahwa IT itu sekarang jatuhnya sudah core bisnis. Ibarat aja misal sebuah perusahaan atau organisasi yang implementasi ERP. Ya, bayangkan nih sudah pakai SAP dan sebagainya itu dalam melakukan material manajemen. Nah, akhirnya kan bayangkan sistem itu nggak ada misal betapa kacaunya sistem atau perusahaan proses bisnis dari perusahaan. Contoh paling simpel aja, misal sebuah perusahaan sekarang nih, dia scale-nya mungkin belum bisa mampu beli Microsoft Office misal gitu, Microsoft Office Suite misal gitu aja kan. Sekarang sudah ada Google Office Suite yang free, baratnya bisa support collaboration work itu. Oke, Mas Dimas Agung ya, mau tanya Mas boleh? Silakan Kak Dimas Agung yang barusan raise Heeh. hand. Oke, Ya, siap. selamat siang kawan-kawan semua dan juga dari Selamat tim Suhu. siang. Ya, Wah, izin tanya Pak Garis melanjutkan yang tadi. oke, oke, Jadi oke, oke.
untuk saat ini infrastrukturnya itu kan full mikrotik begitulah, katakanlah Hmm. seperti itu untuk 8G, untuk distribusi maupun Hmm. untuk aksesnya begitu. Oke. Nah, kalau mau upgrade ke enterprise grade Hmm. begitu, nah Oke. itu dari beberapa device yang tadi sudah Hmm. disebutkan itu ada mungkin Cisco, Rakas dan juga Juniper. Nah itu katakanlah untuk distribusi dulu aja. Itu maka yang didistribusi kalau yang di Mikrotik itu kan ada fitur untuk memindahkan memindahkan paket, kemudian mengarahkan, kemudian ada fungsi load balance juga. Nah, itu untuk dari beberapa merek yang tadi disebutkan atau mungkin dari Pak Garis ada rekomendasi yang lain yang sama-sama enterprise grade juga itu kira-kira yang jika jadi nanti kan Hmm. mikrotiknya diganti itu sama device Diganti. yang baru Ya, disebut. oke. Nah, itu Oke. yang fiturnya sama atau sekiranya Oke. bisa mewakili kondisi existing itu Oke. yang mana atau seperti apa? Minta pencerahannya, Pak. Siap. Siap, Mas Dimas kali aja ya saya manggilnya ya. Biar sama-sama muda lah. Jadi pendekatannya yang mana ya, Mas Dimas ya, ibaratnya kembali lagi ke kebutuhan, constraint-nya apa Mas di proses bisnis Mas sekarang? Apakah budget terbatas atau tidak terbatas? Satu. Yang kedua, lead time-nya gimana nih? Butuh cepat atau butuh ya Mas santai-santai aja kok, kita ibaratnya bertahap nih, gitu. Atau misal Mas kita udah langsung nih Mas, kita udah mau total ya, rombak total lead time dan sebagainya, udah gimana gitu. Kalau saya pribadi, Mas Dimas, kebetulan kira-kira ini saya sering pakai pakai Ruiji, Mas ya, Ruiji Enterprise. Ya, ibaratnya dari Ruiji itu juga ada dia yang support kayak gitu itu load balancing dan sebagainya udah lengkap sekali untuk smart solutionnya. Kenapa saya memilih Ruiji? Satu, lead time lebih cepat. Kan dia masih di Asia ya. Kalau Cisco ibaratnya udah anu nih, skalanya udah sangat besar internasional dan juga budget. Ibaratnya Cisco itu kan S-nya dolar agak mahal, cuman sebanding sih dengan performa dan build quality-nya. Seperti itu, Mas Dimas. Guruji sudah mendukung kok, Mas. Kalau saya sih, gitu. Terjawabkah, Mas Dimas? Semoga sudah terjawab ya, Cuma terjawab ya. Kak Dimas. Oke, terima Oke. kasih jawabannya Mas Garis. Ini I- ternyata masih ada yang ingin Iya, bertanya nih Mas Garis. iya, iya, Mau baru kelar. boleh dijawab? Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, ada dua penanya ya sebelum Ya, kita tutup untuk sesi kita sore hari ini. Silakan oke. Mas Garis. Oke, ada dari Mas Adi Pratama. Mas Garis, tadi kan sempat disebut bahwa menyimpan password di sticky notes kurang aman. Kira-kira menurut Mas, media atau cara apa yang lebih baik dan aman untuk mencatat atau menyimpan password? Soalnya di sini ada beberapa staff yang masih kesulitan menghafal kata sandi akun mereka. Ada sebuah aplikasi namanya Password Manager, Mas. Nanti di Google ya. Nanti kita coba pelajari ya. Di situ dia bisa mengenerate password, bahkan ibaratnya bisa langsung klik nih, klik, udah langsung login, itu aja. Nah, memang kelemahannya adalah ketika misal laptop user diambil, hilang nih misalnya, itu yang agak bahasa Jawa ini drawasi. Ibarat seperti itu. Kalau saya pribadi, saya sudah pakai biometrik. Jadi laptop saya tidak bisa dibuka kalau tidak ada saya, tidak ada muka saya di sini secara live. Dan laptop-laptop yang sudah support kayaknya sudah banyak ya soal biometrik ya, mulai dari sidik jari, terus mulai dari face recognition seperti itu. Oke, sorry. Lalu saya ada dari Pak Edi. Mas Garis, izin bertanya, apakah masih aman jika kantor kita menyewa firewall dan hosting ke pihak ketiga, tetapi kita tidak memiliki perangkat keamanan sendiri? Kembali lagi ke framework ya Pak Edi, ibaratnya IT governance-nya, tata kelolanya, ibaratnya kalau mau mentransfer ya, ini ibaratnya kan kalau dalam pengelolaan risiko itu ada namanya transfer risk ya. Ibaratnya risikonya ini ditransfer ke pihak ketiga. Kembali lagi harus ada analisisnya. Apakah data-data yang dipindahkan ke pihak ketiga ini data-data konfidensial, misal data-data yang sangat berpengaruh
Ibaratnya kalau data ini hilang bisa menimbulkan kebangkrutan perusahaan atau organisasi. Nah, itu perlu dianalisis kembali. Jadi, kalau bisa saya bilang aman atau tidaknya, kembali lagi ke proses bisnisnya seperti apa begitu. Kalau secara aman, by my best practice, karena saya banyak menelangi yang objek vital itu rata-rata on-premise. Jadi punya perangkat keamanannya sendiri, dia tidak di pihak ketiga kan. Nah, namun kembali lagi ke data-data yang mau diamankan apa dulu nih. Jadi misal data-data yang sangat konfidensial dan dianalisis kembali, Pak Edi. Ibaratnya kalau data ini hilang berapa kerugiannya? Apakah masih bisa ditolerir oleh perusahaan? Seperti itu. Kalaupun nanti hasil analisisnya adalah menyewa firewall dan hosting, nah itu perlu ada namanya vendor management juga. Ibaratnya perlu klausal-klausal yang diberikan itu diteliti kembali hingga menemukan win-win solution dari kedua belah pihak. Seperti itu. Oke, dari Mas Dimas, makasih Mas Garis. Rekomendasi unit yang biayanya rendah mungkin pakai Ruiji. Untuk yang high cost, high performance bisa pakai Cisco. Ya, betul sekarang. Betul sekali. Betul sekali Mas Dimas. Ibaratnya itu. Kembali lagi ke ini. Cuman harus perlu juga ya, ini salah satu tips juga teman-teman ya untuk implementasi network ya, implementasi jaringan. Kalau saya lebih cocok speknya pas. Tidak kurang juga, tidak lebih. Kalaupun speknya lebih, itu harus ada justifikasinya. Misal untuk scalability 5 tahun ke depan, misal seperti itu. Cocok sampai 10 tahun ke depan. Nah, ada time base-nya. Sehingga sehingga untuk para pemangku kepentingan yang jatuh di decision support system, dia bakal mengerti nih justifikasinya seperti itu. Ya, ini ada Mas Alvin Hidayat nih juga udah bantu jawab ya. Makasih ya Mas Alvin ya. Bisa coba mulai ngulik Bitwarden, password, password manager. Nah, itu betul sekali itu. Oke, Mbak Rus, saya rasa sudah cukup ya. Oke, ya Oke. Mas Garis terima kasih banyak ya. Sobat Su juga terima kasih yang sudah interaktif bertanya di sesi webinar hari ini. Tapi sayang sekali nih kita sudah menginjak pukul 15.00 WIB. Saatnya kami pamit undur diri, tapi tenang aja kalau nanti teman-teman semua masih berminat, tentunya pasti berminat ya untuk mengikuti sesi lanjutan mengenai IT infrastructure. Next kita bisa ada yang lagi ya Mas Garis untuk event-event yang lebih menarik lagi, tentunya Siap. mengulik lebih jauh lagi seputar IT infrastructure seperti itu ya. Dan tentu saja bisa dibersamai oleh Mas Garis lagi ya, Sobat Suhu semua. Baik, Sobat Suhu, terima kasih banyak yang sudah hadir dari awal sampai akhir, yang sudah juga mengisi form feedback-nya. Tentu saja form feedback dari rekan-rekan semua kami dibaca satu persatu sebagai evaluasi untuk terus memperbaiki kegiatan event kami di selanjutnya ya, Sobat Suhu. Izin dari saya akan share screen dulu nih Sobat Suku. Nah, informasi lanjutnya nanti ada event apa lagi sih? Nah, di sini saya izin ya untuk share screen. Dan sebelum itu mengingatkan kembali untuk Sobat Suku, jangan lupa mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang belum sempat mengisi, bisa di screen capture yang ada di paparan ataupun yang ada di kolom chat ya untuk link form feedbacknya. Maksimal pengisian form feedback ini kami tunggu sampai pukul 24.00 WIB. Dan nanti juga boleh yang berminat untuk mengikuti kuis, silakan ya diisi kuisnya sekaligus untuk mengetes pengetahuan Sobat Suhu semua nih sejauh mana kalian menyimak dan nanti yang berkesempatan kami akan undi 2 orang yang berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu dan informasi pemenang kuisnya akan kami publikasi di Instagram kami yaitu @katasuhukita dan boleh banget juga buat Sobat Suhu yang hadir hari ini ingin meramaikan sosial medianya untuk upload story dan in-text Instagram kami yaitu @katasuhukita biar kami publish dan biar nanti Sobat Suhu lainnya juga bisa tahu nih ada event suhu yang tentu saja tiap bulannya kami akan membawakan event-event menarik seputar IT ya. Nah, selanjutnya
Untuk informasi layanan utama suhu, tadi di awal dari saya sudah ada perkenalan yang mengenai suhu itu apa ya, yang mungkin di sini beberapa baru join. Salam kenal, kami dari Suhu Professional Training and Consulting. Kami merupakan lembaga training consulting IT yang berkantor pusat di Yogyakarta dan kami memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta ya, teman-teman. Nah, untuk layanan utama kami yang pertama ada pelatihan dan sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Dan yang berikutnya, kami juga ada jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir, ada event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung penyelenggaraan secara profesional tentunya. Kemudian di sini ada pelatihan dan sertifikasi IT yang jadi bagian layanan kami. Sebetulnya banyak sekali ya untuk materi-materi IT atau training IT di tempat kami. Sobat Su bisa kepoin di website kami yaitu su.co.id. Di antaranya di sini ada IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi ya. Dan semuanya bisa kepoin di suhu.co.id. Di website kami sudah lengkap, ada silabusnya, kemudian ada detail kegiatan maupun portofolio kegiatan kami juga ada di website kami ya, Sobat Suhu. Nah, selain pelatihan dan juga sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM, yang mana di sini diantaranya ada pelatihan SDM personal dan team development, kemudian ada special skill development, public relation atau PR, office aplikasi perkantoran dan multimedia, serta pelatihan keuangan, audit, dan juga perpajakan. Nah, kemudian untuk informasi mengenai training apa saja, sebetulnya sudah kami publikasi juga di sosial media kami ya untuk kegiatan atau untuk corporate training, baik itu materi IT dan SDM. Kami juga ada spesifik training dan juga ada sertifikasi BNSP ya. Kami juga sudah kolaborasi dengan lembaga sertifikasi BNSP dan juga ada sertifikasi internasional juga untuk rekan-rekan yang berminat mengambil sertifikasi tersebut. Nah, berikutnya kira-kira ada apa nih pelatihan yang relate atau berhubungan dengan materi hari ini? Tentunya di sini ada corporate training ya. Di sini ada pelatihan IT auditor, pelatihan dan juga pelatihan IT project management, yang mana untuk informasi detail mengenai pelatihan ini, Sobat Suhu bisa kepoin di sosial media kami ataupun di website kami yaitu suhu.co.id. Di sini ada contohnya. Di sini sudah ada deskripsi pelatihan, kemudian nanti juga ada jadwal maupun silabus materi yang mau nanti disampaikan di pelatih itu apa saja, sudah lengkap. Langsung aja kepoin di website kami yaitu di suhu.co.id ya, termasuk untuk pelatihan yang lainnya juga. Tadi ada pelatihan IT Auditor, terus sekarang ada pelatihan dan sertifikasi skema Certified IT Auditor dan juga IT Project Management gitu ya, Sobat Suhu. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu next eventnya ada apa lagi sih Kak? Nah, di sini untuk terkhususnya untuk rekan-rekan ASN ataupun yang non ASN juga boleh banget ya, karena ini materinya juga cukup general, yaitu ASN and AI, Transforming Digital untuk Klien Publik yang cepat dan akurat. Webinar besok, tepatnya di akhir Juli, kita akan sama-sama membedah nih untuk AI di ASN atau di pemerintahan itu seperti apa sih. Dan ini juga sebetulnya terbuka ya untuk umum, jadi siapapun boleh ikut. Silakan rekan-rekan yang berminat langsung mendaftar di webinar kami selanjutnya. Tepatnya di hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 10 sampai 11.30 WIB, dan event ini akan disiarkan secara live online via Zoom meeting ya teman-teman semua. Dan nanti untuk event minggu depan akan dibersamai dengan Mas Fahmi Mubarak selaku Independent IT Consultant atau Senior Growth Manager at Tech Company. Nah, di sini nanti kita akan membahas atau membedah mengenai topik urgensi pemanfaatan AI di pemerintahan, kemudian peluang otomisasi AI dalam layanan masyarakat, kerangka strategis implementasi AI yang efektif dan terukur, serta studi kasus penerapan AI di instansi pemerintah. Tapi sekali lagi, event ini terbuka untuk umum, jadi silakan yang ingin join dan ingin kepo lebih lanjut tentang penerapan AI, boleh banget langsung join di link tertera ya. Dan informasi event ini juga sudah kami publikasi di sosial media kami, yaitu Instagram Kata Suhu Kita dan juga Instagram PPID by Suhu. Kami tunggu ya kehadirannya teman-teman di event kami minggu depan. Oke, selanjutnya untuk informasi media sosial Suhu yang tadi saya sebutkan, di sini ada website kami yaitu suhu.co.id.
Di sini biasanya kami memberikan informasi seputar jadwal training dan juga silabus training. Jadi silakan buat sobat yang sedang mencari referensi pelatihan bisa kepoin sosial media kami ataupun website kami di suhu.co.id ya. Kemudian berikutnya ada Instagram @katasuhukita. Untuk Instagram ini biasanya kami memberikan knowledge seputar informasi dunia IT terupdate, kemudian juga informasi free event tiap bulannya, karena di Suhu biasanya dalam 1 bulan menyalurkan 3 event gratis yang Sobat Suhu bisa ikutin ya. Oke, selanjutnya ada juga YouTube ya, teman-teman. Channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Biasanya kami sering juga membuat konten edukasi seputar dunia IT ya. Jadi jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami, dan di YouTube ini juga kami ada rekaman webinar dari yang lalu, yang sudah lama. Jadi misalnya teman-teman mau nge-recall ulang materinya, dan di awal juga Mas Garis pernah memberikan materi seputar IT infrastruktur bisa ditonton ulang ya. Dan tentu saja untuk report webinar hari ini juga akan kami publikasi di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Jadi silakan yang tadi sempat tertinggal atau masih ada yang belum jelas ingin mendengarkan ulang, nanti bisa ditonton ulang rekamannya di channel YouTube Suhu TV ya, Sobat Suhu semua. Baik, kurang lebih itu saja untuk informasi tambahannya karena kita sudah lebih dari pukul 15.30. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Suhu semua yang sudah join dari awal sampai akhir dan terus antusias dan stay tune di room Zoom ini ya. Terima kasih banyak juga Mas Garis. Ya, itu ada yang minta pantun tuh, Mbak. Oh, ada yang Pantun. minta pantun. Coba kita cek terlebih dulu. Pantun ya, sebenarnya saya nggak jago pantun nih, Sobat So. Boleh deh kita basic pantunnya. Ubur-ubur ikan lele. Sampai bertemu lagi di event suhu selanjutnya. Terima kasih, Sobat Suhu semuanya. Sampai bertemu di event selanjutnya. Tetap semangat dan terus improve untuk terus belajar ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Terima Terima kasih kasih Sobat semua. Suhu.